Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan rumah tangga pada saat ini 1 April 2020. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Ibrani 10 ayat 4 sampai dengan 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap manusia berdosa di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang sempurna ataupun manusia yang tidak memiliki kesalahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehadiran Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bersih dari dosa. Setiap orang melakukan kesalahan dan memiliki dosa di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Oleh karenanya kita tidak bisa bersombong dan tidak boleh bersombong bahwa diri kita adalah orang yang paling benar dalam kehidupan ini. Ada yang berpikir bahwa ketika kita berdosa, maka kita bisa bernegosiasi dengan Allah dengan memberikan persembahan. Persembahan kita jadikan sebagai alat untuk membersihkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Padahal jelas sekali di dalam kitab Ibrani yang baru saja kita baca, Ibrani 10 ayat 4 sampai 10 dijelaskan bahwa Allah sesungguhnya bukanlah mengharapkan persembahan ataupun korban bakaran yang dilakukan oleh para imam ataupun yang diberikan oleh umat, melainkan Allah sendiri sebetulnya sudah hadir di dalam Kristus. Ia turun dan mengambil alih peran pengorbanan itu. Yang dahulu manusia ketika ia berdosa dalam kitab Perjanjian Lama, maka mereka yang berdosa haruslah melakukan ibadah dan memberikan pengorbanan yang berupa hewan-hewan. Ketika mereka berdosa, mereka datang ke bait Allah dan melakukan ritual penghapusan dosa dengan korban bakaran yang berupa hewan. Tetapi Allah mengungkapkan kepada umat bahwa korban bakaran yang berupa penghapusan dosa itu bukanlah yang ia kehendaki. Tetapi kehidupan yang kudus ataupun kehidupan yang baik itulah yang harus dicerminkan oleh umat. Maka setelah pengorbanan itu terjadi, penghapusan dosa, kehidupan manusia diajak untuk hidup di dalam kekudusan. Apa itu kekudusan, Bapak Ibu Saudara? Kekudusan adalah bagaimana Allah memisahkan kita, membuat kita menjadi spesial. Allah memilih kita dari yang lain untuk suatu pekerjaan yang juga khusus dan spesial. Dengan kehadiran Yesus Kristus yang menjadi korban yang sempurna itu, kita tidak lagi dituntut untuk mengerjakan atau melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama, yaitu pengorbanan melalui hewan-hewan yang disembelih. Yesus sendiri telah mati bagi kita, dan kematiannya itu adalah kematian yang sempurna untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Maka melalui kematiannya, saudara-saudara, ia bukan hanya menghapus dosa kita, ia menguduskan kita dari yang lain. Maka konsekuensi dari kekudusan yang kita miliki, kekudusan yang kita miliki itu bukanlah hasil jerih payah kita. Kekudusan itu bukanlah karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kekudusan itu merupakan anugerah dari Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam pengorbanan. Maka kita yang telah diberikan anugerah berupa pengorbanan Kristus, penghapusan dosa dan kesalahan kita,
kita disebut sebagai umat yang dikuduskan. Maka sebagai umat yang dikuduskan, Bapak Ibu Saudara, kita diajak melalui firman Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Sebagai orang yang dikuduskan, kita tidak lagi hidup sebagai manusia yang lama, melainkan sebagai orang yang telah dikuduskan, kita tidak lagi mengerjakan hal-hal yang keliru. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi mengerjakan perkara-perkara yang remeh-temeh, yang mengakibatkan pertentangan, perceraian, pertikaian, permusuhan. Orang-orang yang dikuduskan membawa damai sejahtera di dalam kehidupannya. Orang-orang yang dikuduskan menjadi damai sejahtera di dalam keluarganya. Orang-orang yang dikuduskan oleh Allah adalah orang-orang yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan yang lebih besar, di dalam masyarakat, bahkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menjadi berkat. Demikianlah kekudusan yang kita miliki. Bukanlah menjadi kita spesial atau eksklusif, melainkan mengerjakan hal-hal yang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin.